Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Siapkan diri juga bagi yang beribadah di bulan Ramadan ya, fisiknya ya kan, lalu juga ibadahnya dipersiapkan. Oke, kali ini gua akan ngobrol ringan terkait dengan atau news update ya, terkait dengan kabar atau update proses penjualan Manchester United. Ada beberapa update terbaru dari beberapa sumber, gue bacakan dulu, nanti akan gue kasih opininya setelahnya. Dari Cafe Solhekol, dari Sky, mengabarkan kalau Sheikh Jassim ini akan membuat penawaran kedua hari Rabu malam. Penasehatnya dia ini sudah ya dikumpulkan ya kan, juga sudah diberikan masukan untuk memasukkan tawaran kedua hari Rabu. Kepercayaan diri juga semakin tumbuh ya, kalau Glazer ini akan menjual Manchester United. Tidak ada favorit siapa yang akan membeli Manchester United saat ini berdasarkan dengan apa yang terjadi di putaran pertama. Tim dari Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe ini bukan hanya dua pihak saja yang akan melakukan penawaran ya, dan juga yang telah mengunjungi Old Trafford ataupun juga Manchester United. Ternyata ada juga pihak-pihak lain yang selama 2 pekan terakhir ini juga melakukan kunjungan ke Old Trafford, ke Manchester United. Ya, Glazer ini masih memegang peranan yang penting dalam proses penjualan tentu saja ya. Dan ya masih terus mengharapkan atau mengutamakan penjualan secara penuh dan juga secara major. Tim performance yang terus berkembang dan juga ini mempengaruhi situasi dari bisnis. Menjual Manchester United ini bukan keputusan yang mudah. Klub hanya akan dijual kalau ada harga yang tepat. Dari Sky juga dikabarkan bahkan sampai 8 penawar termasuk juga dari Qatar dan Ineos yang akan melakukan atau memasukkan tawaran sebelum hari Rabu. Tentu saja kalau menurut gue ini pastinya akan beda-beda. Ada yang penawaran penjualan secara penuh seperti Qatar, ataupun juga kepemilikan mayoritas seperti Ineos, dan juga mungkin investasi-investasi atau kepemilikan secara minor, itu juga bisa terjadi. Qatar ini dikabarkan juga akan menaikkan tawaran secara cukup banyak ya, yang akan dilakukan pekan ini. Sir Jim Ratcliffe memberikan pendapat, dan ini dikutip dari The Telegraph, kurang lebih bagaimana ini cara menentukan harga dari lukisan. Bagaimana Anda menentukan harga dari sebuah rumah? Ini tidak tergantung dengan harga bagaimana untuk membangun atau berapa harga untuk melukis ya. Anda tidak ingin membayar harga-harga yang harga-harga yang terlalu tinggi ya untuk hal-hal, karena Anda akan menyesalinya. Sir Jim Ratcliffe juga memberikan penekanan kalau dia ini ingin atau keinginannya dia membeli Manchester United itu karena ingin memenangkan banyak hal di klub. Dan Sir Jim Ratcliffe juga melihat kalau Manchester United ini sebuah aset komunitas, bukan hanya unsur keuangan atau unsur finansial. Dan dia juga menekankan kalau ya sport atau olahraga, kepemilikannya atau bisnis di belakang sport ini lebih banyak juga unsur emosionalnya. Seperti kita ketahui, Sir Jim Ratcliffe ini kan juga fans dari Manchester United. Dari Center Devils dikabarkan kalau tawaran kedua Sheikh Jassim ini akan berkisar 5,5 miliar euro atau sekitar 4,8 miliar pounds. Mungkin ini berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan bahkan mendekati 6 miliar pounds, di mana ini kan naik cukup signifikan kalau dibandingkan dengan tawaran pertama dari Sheikh Jassim dari Qatar.
Dari The Telegraph dikabarkan kalau deadline-nya ini akan terjadi di hari Rabu jam 9 malam. Balik lagi ke Cafe Solhekol, lebih dari 5 penawar ini akan melakukan atau memasukkan tawarannya untuk Manchester United sebelum hari Rabu malam, deadline untuk tawaran kedua. Uh, akan ada kurang lebih 8 ya penawar. Keluarga Glazer hanya akan menjual di harga yang pas. Kalau mereka tidak mendapatkan harga yang pas, mereka akan menaikkan jumlah modal untuk berinvestasi di Manchester United dan juga membayar hutang. Deadline sekali lagi ini adalah jam 9 malam waktu Inggris atau jam 5 sore waktu New York. Kurang lebih akan ada 5 penawar yang masuk. Jadi dari jumlah penawar ini masih belum tentu, ada yang 8, ada yang 5. Tapi menurut gua bisa saja itu terjadi dengan konsep yang bermacam-macam. Mungkin ada yang penawaran secara minoritas, ataupun kepemilikan secara mayoritas, ataupun juga kepemilikan secara penuh. Jelas yang ingin penuh itu adalah Qatar. Mayoritas sejauh ini yang sudah dibuka adalah Ineos, tapi mungkin juga ada pihak-pihak lain itu masih bisa terjadi. Nah itu tadi kabarnya, jadi deadline ini akan terjadi di hari Rabu malam atau kalau di Indonesia berarti hari Kamis dini hari ya. Bismillah. Tadi juga ditekankan kalau Glazer tidak mendapatkan harga yang pas, mungkin mereka tidak akan menjual, tapi mungkin mereka akan meningkatkan lagi investasi ya kan dengan ya ada investor yang masuk untuk berinvestasi di klub dan juga membayar hutang. Bagaimana menurut gua? Gua tetap menilai ya Glazer tidak akan mendapatkan momentum seperti ini lagi, di mana mereka membuka peluang untuk menjual Manchester United dan ada pihak-pihak besar Ineos maupun juga Qatar yang berminat untuk mengakuisisi Manchester United. Harga dari Manchester United sangat tinggi menurut gue, ini melampaui valuasi mungkin dari pasar bahkan ya, karena The Times pada saat itu mengatakan bahkan sebenarnya ini di bawah 2 miliar. Namun Glazer ingin dengan angka yang tinggi. Dengan kunjungan dari berbagai pihak termasuk juga Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe ke Manchester United dan juga Old Trafford, bertemu dengan manajemen klub, eksekutif, menerima paparan, presentasi dan lain-lain. Gua semakin berpikir kalau ya Glazer ini memang sangat serius sebenarnya untuk menjual. Kalau mereka tidak serius, tidak akan ada tahap yang selanjutnya yang kemarin sudah dilakukan ini. Kalau mereka tidak serius. Tapi tentu saja mereka berharap pihak-pihak ini mau membeli Manchester United di angka yang mereka tetapkan ataupun sekitar angka tersebut. Dan berita-berita ya mereka mungkin kalau tidak mendapatkan harga yang pas dan lain-lain akan tidak menjual dan lain-lain. Menurut gue ini kan bagian dari negosiasi. Ini bagian dari proses penjualan itu sendiri, sehingga akan ada tarik ulur di sana. Walaupun demikian, gue tetap menilai Glazer sulit atau bahkan tidak akan mendapatkan momentum seperti ini lagi kalau mereka ingin menjual Manchester United ya. Dan juga pihak-pihak lain seperti Qatar, Sir Jim Ratcliffe, sehingga mereka juga akan berusaha untuk bisa menawar, melakukan negosiasi yang terbaik yang mereka bisa ya. Artinya bukan hanya dari sisi angka saja, tapi persetujuan-persetujuan lainnya yang mengikuti. Bagaimana dengan fans? Kalau gue tangkap fans terutama di Manchester nampaknya banyak juga yang ingin Manchester United ini ke penjualan yang penuh. Artinya Glazer keluar dari klub, tidak ada sisa sedikit pun. Dan sampai sejauh ini pihak yang bisa melakukan tersebut hanya Qatar. Oleh karena itu gue menilai Qatar ini juga punya support atau ya pendukung yang juga cukup besar dari fans Manchester United, baik itu secara global maupun juga secara akamsi di sana. Bagaimana dengan pihak-pihak lain seperti Sir Jim Ratcliffe dan juga pihak-pihak lain yang mungkin tidak disebutkan? Ya, mereka kan tidak secara absolut akan membeli Manchester United, sehingga Glazer bisa jadi masih akan ada di Manchester United walaupun secara minor. Bagaimana dengan Glazer? Apakah mereka masih ingin berada di Manchester United atau melepas seutuhnya? Menurut gua ini kembali lagi ke harga, ke valuasi.
ke kompensasi yang akan mereka terima ketika mereka melepas kepemilikan dari Manchester United. Baik itu secara utuh maupun secara sebagian maupun juga secara kecil. Ini bagaimana tuh nanti ada angka-angkanya. Tapi yang jelas kesimpulan atau bukan kesimpulan ya, mungkin opini gua atau perkiraan gua masih sama. Manchester United akan segera beralih tangan. Ini nampaknya kepemilikan. Dan sangat mungkin proses ini akan terjadi sebelum musim ini selesai. Tentu saja kemungkinan-kemungkinan lain masih sangat terbuka ya. Tapi seperti yang gua katakan, kalau Glazer 100% membatalkan semua proses ini, dampaknya akan buruk bagi Glazer dari sisi bisnis ya. Karena hutang akan semakin tinggi, biaya operasional klub juga semakin tinggi, mereka punya kewajiban yang juga sangat besar, yang harus mereka keluarkan dana yang cukup tinggi. Dan juga gue melihat ini akan ada pengaruhnya ke performa squad musim depan, Kalau seandainya Glazer 100% membatalkan ini, akan berdampak buruk lah bagi Glazer, bagi squad, dan nanti juga pasti akan ada pergerakan yang sangat besar dari kelompok supporter Manchester United, sehingga balik lagi gua perkirakan memang akan segera terjadi ini, karena memang kalaupun tidak terjadi akan banyak hal negatif lah ya yang terjadi, yang mempengaruhi banyak pihak di sana. Kurang lebih demikian news update kali ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan? Sekali lagi nih, gua sampaikan update-nya ya. Ada update sedikit atau banyak selalu gua sampaikan. Mungkin masih belum selesai proses penjualan ini. Mungkin Sobat Football United ada yang berpendapat, ya berita terus, update terus ini. Nggak jadi-jadi prosesnya. Ya memang semua proses itu juga ada, atau tahapan itu kan tetap harus terjadi sebelum finalnya akan seperti apa. Dan ini yang akan gue insya Allah berikan informasinya ke Sobat Football United dimanapun berada. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya. Sekali lagi siapkan diri untuk bulan Ramadan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Thank you.